Kalau kita ngomongin soal pola keuangan, banyak orang mikirnya cuma soal berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar. Padahal, kalau kita zoom in lebih dalam antara generasi milenial dan Gen Z, cara mereka ngatur duit itu beda banget. Bukan cuma di cara, tapi juga di mindset, prioritas, bahkan resikonya. Dan yang menarik, perbedaan ini nggak selalu kelihatan di permukaan, tapi efeknya bisa gede banget ke kondisi finansial mereka di masa depan. Kita mulai dari milenial dulu nih. Generasi milenial itu biasanya didefinisikan lahir di antara tahun 1981 sampai 1996. Berarti sekarang mereka ada di rentang usia 28 sampai 44 tahun. Posisi mereka sekarang udah banyak yang mapan di pekerjaan. Bahkan sebagian sudah berkeluarga dan punya anak. Dari sisi finansial, mereka udah melewatin fase-fase awal karir. Jadi penghasilan biasanya relatif lebih stabil. Tapi di sisi lain, beban finansial mereka juga lebih berat. Mulai dari cicilan rumah, biaya anak, sampai tanggung jawab ke orang tua. Sedangkan Gen Z itu lahir antara 1997 sampai 2012. Berarti sekarang mereka masih di usia 12 sampai 27 tahun. Sebagian masih sekolah, kuliah, atau baru mulai kerja. Dari sisi penghasilan, Gen Z ini masih di tahap awal, jadi income mereka umumnya belum besar. Tapi di sisi pengeluaran, mereka punya gaya konsumsi yang unik, lebih spontan, lebih digital, dan lebih cepat tergoda sama tren. Nah, kalau kita lihat dari riset, misalnya survei yang dilakukan Jakpat tahun 2024, perbedaan paling kelihatan ada di cara mereka mengalokasikan uang. Milenial lebih condong ke pengeluaran untuk kebutuhan jangka panjang, bayar cicilan KPR, asuransi kesehatan, pendidikan anak. Sedangkan Gen Z, alokasinya lebih banyak ke pengalaman dan gaya hidup, traveling, nongkrong, gadget terbaru, dan langganan layanan digital. Beda mindset ini bukan karena salah satu lebih benar dari yang lain, tapi lebih ke pengaruh lingkungan waktu mereka tumbuh. Milenial tumbuh di masa transisi ekonomi Indonesia pasca krisis 88, jadi mereka lebih cautious soal uang. Gen Z tumbuh di era teknologi dan informasi yang serba cepat, sehingga lebih terbiasa dengan gratifikasi instan. Mau sesuatu, tinggal klik, langsung sampai. Nah, kalau soal menabung, data dari Bank Indonesia tahun 2023 menunjukkan kalau milenial cenderung punya tabungan yang lebih besar persentasenya dibanding Gen Z. Rata-rata milenial bisa menyisihkan 15-20% pendapatan mereka buat tabungan atau investasi. Sedangkan Gen Z rata-rata di angka 10-12%. Ini logis karena penghasilan milenial memang lebih besar dan stabil. Tapi ada catatan penting. Meskipun tabungan Gen Z lebih kecil, mereka lebih melek investasi digital dibanding milenial. Contohnya bisa kita lihat dari laporan Bareksa dan OJK tahun 2024. Di pasar reksadana online, 58% investor baru di tahun 2023 berasal dari Gen Z. Bahkan di pasar saham, pertumbuhan investor Gen Z naik 24% dibanding tahun sebelumnya. Artinya meskipun mereka masih muda, mereka lebih cepat terpapar dunia investasi terutama yang berbasis aplikasi. Tapi ada resikonya. Karena terlalu cepat terjun, banyak Gen Z yang belum punya pemahaman mendalam tentang manajemen resiko. Contohnya di kripto. Data dari Bapeptik menunjukkan kalau mayoritas investor kripto di Indonesia itu berusia 18-30 tahun. Dan nggak sedikit yang mengalami kerugian yang signifikan karena ikut-ikutan tren tanpa riset yang cukup. Ini beda sama milenial yang umumnya lebih konservatif dan mau riset dulu sebelum naruh uang. Dari sisi utang, milenial punya kecenderungan lebih besar ke utang jangka panjang, seperti KPR dan kredit kendaraan. Sementara Gen Z lebih banyak terjebak di utang konsumtif, seperti pay later, kartu kredit, dan cicilan barang elektronik. Data Katadata Insight Center 2023 nunjukin kalau 42% Gen Z di kota besar pernah pakai pay later, dan 18% diantaranya kesulitan bayar cicilan tepat waktu. Ini jelas bahaya karena utang konsumtif bunganya lebih tinggi dan bisa cepat menumpuk.
Kalau kita lihat dari prioritas keuangan, milenial cenderung mikir dulu soal keamanan finansial, punya dana darurat, asuransi, dan tabungan pensiun. Sedangkan Gen Z lebih fokus ke menikmati hidup sekarang. Bukan berarti Gen Z nggak mikirin masa depan, tapi mereka cenderung percaya kalau momen sekarang harus dimanfaatkan. Salah satu studi menarik datang dari Deloitte Global 2024, Millennial and Gen Z Survey. Di situ disebutkan kalau 46% milenial merasa stres soal keuangan karena tanggung jawab keluarga. Sedangkan Gen Z stresnya lebih ke biaya hidup yang terus naik dan tekanan untuk mengikuti gaya hidup media sosial. Jadi sumber stresnya beda. Sekarang kita bahas soal cara mereka belajar keuangan. Milenial banyak belajar dari pengalaman langsung dan nasihat orang tua. Gen Z belajar dari YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Plus, Gen Z punya kebiasaan cross-check informasi dari berbagai sumber sebelum percaya. Meskipun kadang malah kebingungan karena kebanyakan informasi. Kalau dari pola investasi, milenial lebih suka instrumen yang mereka anggap aman dan familiar, seperti emas, properti, atau reksadana pasar uang. Gen Z lebih tertarik sama saham, kripto, NFT, atau bahkan investasi alternatif seperti crowdlending. Ini nyambung sama karakter mereka yang lebih berani ambil risiko demi return lebih besar. Tapi ada juga hal yang mulai mirip. Kedua generasi sama-sama mulai sadar pentingnya diversifikasi aset. Bedanya, milenial diversifikasi untuk mengamankan kekayaan, sedangkan Gen Z diversifikasi untuk cari peluang cuan baru. Kalau kita tarik garis besar, pola keuangan milenial itu seperti main maraton, fokus jangka panjang, stabil, konsisten. Sedangkan pola keuangan Gen Z itu seperti main sprint, cepat, dinamis, dan penuh percobaan. Keduanya punya plus minus. Maraton kadang bikin hasil lebih stabil tapi kurang cepat berkembang. Sprint bikin hasil cepat tapi rawan cedera finansial. Nah, buat yang nonton video ini, penting untuk kita sadar kalau nggak ada pola yang paling benar. Yang ada itu pola yang paling cocok sama kondisi hidup kita. Kalau kamu Gen Z, nggak ada salahnya belajar sedikit gaya milenial yang lebih hati-hati. Kalau kamu milenial, nggak ada salahnya juga adopsi sedikit keberanian Gen Z dalam mencoba peluang baru. Akhirnya, yang bikin perbedaan ini jarang disadari karena orang biasanya fokus ke hasil akhir, punya rumah, tabungan, atau investasi. Padahal yang lebih penting itu proses dan pola di baliknya. Cara kita ngatur duit hari ini akan menentukan fleksibilitas finansial kita di masa depan. Kesimpulannya, milenial dan Gen Z punya latar belakang yang beda, prioritas yang beda, dan strategi yang beda. Milenial lebih stabil. Gen Z lebih fleksibel. Milenial fokus keamanan, Gen Z fokus kebebasan. Kalau kita bisa ambil yang terbaik dari keduanya, kita bisa punya pola keuangan yang seimbang. Cukup hati-hati untuk aman, tapi cukup berani untuk berkembang. Jadi, coba lihat lagi pola keuangan kamu sekarang. Lebih milih milenial atau Gen Z? Dan bagian mana yang bisa kamu perbaiki biar finansialmu lebih sehat?